Pemirsa, kita kembali lagi ke ibu kota dan masalah-masalah yang ada di sini karena memang dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki permasalahan transportasi juga di Jakarta seperti pengembangan MRT, LRT dan Transjakarta. Namun meski begitu, kemacetan masih menjadi masalah utama. Pembenahan transportasi publik di Jakarta dianggap sebagai solusi yang sangat penting. Seperti inilah pemirsa kondisi kemacetan di kota Jakarta yang hampir setiap hari dirasakan oleh warga Jakarta. Ribuan kendaraan tumpah ruah bergerak bersamaan di ruas jalan yang sama. Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 5% per tahunnya. Di tahun 2023 tercatat lebih dari 20 juta kendaraan beroperasi di wilayah Jabodetabek. Sebagian besar diantaranya adalah mobil pribadi dan sepeda motor. Angka ini jauh melebihi kapasitas infrastruktur jalan yang ada sehingga menyebabkan kemacetan parah di berbagai titik. Banyaknya kendaraan yang beroperasi di Jakarta dan sekitarnya juga menyumbang pengaruh buruk bagi kualitas udara di Jakarta. Warga tidak hanya bertarung dengan masalah kemacetan, namun juga bertaruh masalah kesehatan akibat buruknya kualitas udara. Sementara itu, ide integrasi transportasi dinilai cukup menarik untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Namun sebelum hal itu diterapkan, penting bagi Gubernur Jakarta untuk betul-betul mengerti bagaimana mengatur kemacetan di Jakarta. Calon gubernur harus memastikan bahwa Transjakarta, MRT, dan LRT bisa berjalan tanpa gangguan dan terintegrasi dengan baik. Caranya supaya tiap sore jadi macet, apa lampu merah ditambahin apa gimana. Jadi juga setahu saya juga kemana setiap itu dari jalur-jalur hijau yang gede itu karena diblok ditutup-tutup semua jalur-jalur yang kecilnya. Lebih baik kasih lampu merah aja biar lebih lancar. Aturan jalan itu ya, itu harus tertib. Kayak di lampu merah gitu seperti apa, bagaimana ngaturnya gitu ya. Itu coba tertib supaya lancar itu kan. Kayak apa seperti kayak mobil-mobil sekarang juga tuh yang nggak pakai bensin itu bagus sekali, indah seperti itu ya. Jadi mengurangi polusi. Ya harapannya semua masyarakat dilibatkan. Terus untuk gubernur yang baru nanti semoga amanah gitu dengan janji-janjinya juga. Terus kemudian untuk masyarakat juga ya intinya kerja bareng aja gitu. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana Gubernur DKI Jakarta nantinya dapat menata Jakarta dan memenuhi kebutuhan dari ruang terbuka hijau secara ideal di Jakarta, telah hadir di studio Metro TV kali ini Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat siang Pak Yoga, apa kabar? Sehat, terima kasih atas waktunya ya di live event kali ini Pak Yoga. Tadi kita sudah melihat ya sejumlah informasi dan juga data-data. Kalau tadi masalah banjir sudah kita singgung. Nah sekarang masalah berikutnya di DKI Jakarta tuh apa sih? Yang selalu adalah kemacetan yang berhubung juga dengan transportasi. Polusi udara dan juga ya. Iya, transportasi dan juga polusi udara. Nah ini bagaimana kalau Pak Yoga melihat dan juga bagaimana dikaitkan dengan visi misi program kerja para calon gubernur ini? Ya, kalau kita lihat ada 3 poin yang harus dibahas utama, yaitu tadi sudah disebutkan juga, segera lakukan percepatan integrasi seluruh transportasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ya, itu mulai dari Transjakartanya sendiri, MRT, KRL, LRT ya. Ini harus terkait tidak hanya wilayahnya tidak hanya boleh Jakarta, tapi sudah harus masuk ke Jabodetabek. Misal nih, kalau orang Bogor mau ke Jakarta, harus satu kendaraan, gonta-ganti kendaraan, tapi harus satu bayar. Satu tiket saja bayarnya, sehingga orang akan mudah murah meriah untuk sampai ke kota. Jangan sampai begitu dia ganti kendaraan, dia harus bayar lagi. Bayangkan tuh Mbak, kalau 3 kali kendaraan misalnya, berarti kan dia harus 3 kali bayar. Nah ini sistem transportasinya harus terpadu, itu baru sistem manajemennya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu mulai membatasi kendaraan pribadi ke arah Jakarta. Ya, tadi dikatakan ada 20 jutaan sekian. Nah berarti PR-nya adalah bagaimana kendaraan yang ada di Bodetabek yang setiap hari masuk ke Jakarta itu dibatasi. Faktanya kebijakan ganjil genap ternyata belum berhasil ya. Maka harus ada kebijakan tambahan, misalnya penyediaan tempat kantong-kantong parkir di wilayah perbatasan Bodetabek sehingga orang diajak berpindah ke transportasi umum sejak dari perbatasan wilayah. Begitu masuk wilayah Jakarta mereka menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah ya, bis Transjakarta, LRT, MRT tadi. Ini PR kedua.
PR ketiga yang tidak kalah penting yaitu karena kita bicara soal polusi udara, kemacetan lintas di pusat kota, maka harus dikembangkan selain uji emisi ya, yaitu elektrifikasi kendaraan, terutama kendaraan transportasi massalnya, menyediakan kawasan bebas emisi, dan yang terpenting yaitu menyediakan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman. Karena bagaimanapun juga transportasi mau dibangun seperti apa, orang pada akhirnya harus jalan kaki. Tanpa tersedia trotoar yang memadai, orang pasti akan enggan beralih ke transportasi publik, apalagi berjalan kaki di trotoar. Nah, 3 PR besar ini yang saya kira menjadi fokus setiap calon nanti ya, siapapun pemenangnya, untuk dibereskan dalam waktu 5 tahun ke depan. Kenapa, Mbak? Baik. Karena ternyata hanya sekitar 10% paling lama paling banyak tidak lebih dari 15% warga Jabodetabek menggunakan transportasi Iya, publik. betul. Ini masih rendah sebenarnya. Betul. Ini datanya dari 47 juta warga DKI Jakarta begitu ya. Ternyata hanya 8 juta kurang lebihnya ya sedikit yang menggunakan kan, transportasi publik. Padahal targetnya 5 tahun lalu aja udah 40%. Berarti belum tercapai ya, belum Pak ya? sama sekali, masih jauhnya. PR 5 tahun ke depan Masih sama segitu apa harusnya udah ditambah? harus lebih besar. Karena kita bicara tadi, satu, Jakarta tidak pernah keluar dari 10 kota besar di dunia yang dengan polusi udara paling tinggi. Tidak pernah lebih, bahkan seringkali ada di 3 besar. Bisa nggak dalam 5 tahun ke depan kita keluar dari 10 besar dulu deh. Ya. Kedua, Jakarta termasuk kota paling macet di dunia. Ya. Artinya PR2 ini harus dibenahi. Bagaimana caranya meningkatkan jumlah penumpang ke transportasi publik tadi dengan signifikan di 5 tahun ke depan. Ya. Ini salah satu indikator keberhasilan kinerja gubernur berikutnya. Gitu. Oke, nah kemudian Pak, kalau tadi Pak Yoga bilang kan kebijakan-kebijakan ganjil genap tidak berhasil. Nah, terus kebijakan seperti apa yang bisa membuat masyarakat ini mau beralih ke transportasi publik? Paralel tadi, ya, jadi kalau integrasi, integrasi tadi harus paralel, tidak boleh hanya satu kebijakan saja. Oke, apa yang masih belum membuat integrasi ini bisa berjalan? Padahal ini sudah diwacanakan sejak lama. Salah satu persoalannya adalah ternyata sistem manajemen kita berbeda. Jadi manajemen MRT, manajemen KRL, manajemen LRT, manajemen bis Transjakarta itu kan beda-beda semua. Apakah tidak bisa disatukan? Harus jadi satu. Ya, karena kalau tidak jadi satu, maka akan sulit tadi satu soal manajemennya, pembiayaannya kan satu tiket satu bayar, gitu kan hanya bisa kalau satu manajemen. Ketiga yang tidak kalah penting yaitu koordinasi antara pusat sama daerah. Karena apa? Misal KRL ini ternyata di bawah Kementerian Pusat, Kementerian Perhubungan. Sementara MRT dan juga bis Transjakarta ada wilayah DKI Jakarta. LRT itu di atas Kementerian Pusat. Nah, bagaimana kalau 4 ini tadi itu digabungkan jadi satu di bawah satu manajemen. Ya, kalau kita bicara di misal Singapura, di Tokyo, di Melbourne, itu hanya ada satu manajemen pengelolaan transportasi. Nah, saya bayangkan kalau Jakarta harus mulai berani melebar. Misalnya ya, kalau kita bicara apakah namanya nanti istilahnya manajemen transportasi Trans Jabodetabek atau manajemen transportasi Jakarta Raya misalnya. Ini kan pilihan nama ya, tapi intinya paling tidak kota kabupaten yang ada di sekitar Jakarta harus menjadi satu manajemen pengelolaannya. Ya, jadi tidak ada cerita misalnya bis Transjakarta berhenti di daerah perbatasan Tangerang misalnya karena beda wilayah. Atau berhenti di perbatasan Bekasi hanya karena beda wilayah, gitu juga dengan Depok, gitu ya. Jadi sistem satu manajemen, satu operasional. Itu kuncinya kalau kita mau bicara soal mendorong orang beralih ke transportasi publik. Itu baru satu. Kedua, tata kotanya, Mbak. Bagaimana pemukiman, perkantoran, dan juga transportasi itu saling terhubung. Orang itu tidak boleh lebih dari 5-7 menit jalan kaki dari rumah ke transportasi publik. Karena kita bicara begitu jaraknya jauh, bahkan 10-15 menit orang menjadi enggan. Artinya kedekatan antara pemukiman dengan halte, terminal, stasiun itu harus semakin dekat, terintegrasi. Kuncinya terintegrasi lagi. Semakin dekat dengan transportasi massal, maka orang akan semakin mudah untuk menggunakan transportasi massal. PR-nya ada di situ. Itu ya PR-nya ya. Baik, itu kalau tadi dari transportasi dan juga kemacetan. Masih banyak yang bisa kita singgung nanti di sini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Yoga ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.